kabar? Siti sangat merindukan Uda. Aku baik-baik saja Siti, aku juga sangat merindukanmu. Iya Pak, wanita Uda. Mudahnya mereka. Aku bersyukur bisa mendapatkan ini bersamamu. Betul Siti, aku harap aku juga bisa menatap langit yang indah ini bersamamu. Apa maksud Uda? Emangnya Uda mau pergi? Begini Siti, aku akan merantau ke Jakarta untuk berkuliah di sana. Jadi Uda akan pergi meninggalkan aku? Uda tega. Bukan begitu Siti, ini demi kebaikan masa depan kita juga. Kalau kita menikah nanti, aku akan memberikan kehidupan yang layak. Tapi kan aku tak bisa hidup tanpa Uda. Udah akan kembali untuk menikahi Siti, dan udah hanya menginginkan Siti seseorang. Emangnya Uda kapan berangkat? Udah akan pergi esok hari jam 4. Begitulah akhirnya Samsul Bahri memberitahu Siti Nurbaya tentang kepergiannya. Keesokan paginya, mereka pun bertemu di Teluk Bayur untuk melepas kepergian Samsul Bahri. Siti tak kuasa membendung kesedihannya. Meski ini terasa sulit, tapi aku relakan jika itu demi kebaikanmu Uda. Siti janji akan selalu menunggu Uda. Sampai bulan terbelah 2 pun Siti akan tetap menunggu Uda. Terima kasih Siti, aku akan berjanji selalu setia kepadamu dan aku akan kembali secepatnya. Jangan bersedih ya Siti, aku akan kembali dalam 1 bulan purnama. Baik, aku akan terus menunggumu Uda. Samsul Bahri pun pergi. Siti hanya bisa memandangi kekasihnya yang semakin jauh hingga tak terlihat sama sekali. Ia sangat bersedih dan akhirnya Siti pun pulang ke rumahnya dengan lesu. Tahun berlalu, musim pun berganti dari musim duren hingga musim rambutan. Tapi Siti masih setia menunggu Samsul Bahri dan selalu mengingatnya dalam ingatan. Namun, malangnya nasib Siti karena usaha Baginda Sulaiman atau ayah Siti bangkrut. Sule, keluar kau. Cepat bayar utangmu sekarang. Sule, keluar kau! Maaf, Datuk. Silakan masuk terlebih dahulu. Akan kubuatkan minum untukmu. Mana uangnya? Udah 3 bulan enggak. Cepat bayar sekarang. Ambo seminggu. Ambo belum cukup uangnya. Wah, enak saja kau Sule. Cepat bayar utangmu sekarang atau rumah ini yang bersita. Silahkan Datuk. Tuan, cantik sekali guys itu. Kau ingin utangmu bebaskan, ada syaratnya. Tapi syaratnya tidak dengan uang. Apa tuh syaratnya? Anakmu ambo nikahkan. Apa? Kau pikirkan saja dulu seminggu. Kalau kau tidak mau juga, kau angkat kaki dari rumah ini. Baiklah, Datuk. Baiklah, ayo kita cabut dari sini. Akhirnya, Datu Maringi pun pergi meninggalkan rumah Baginda Sulaiman dengan perasaan berbunga-bunga, seperti anak muda saja yang sedang jatuh cinta. Wahai pujaan hatiku, Samsul Bahri, di mana engkau? Mengapa tak ada kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Mengapa kau tak juga meminangku? Namun saat Siti sudah kembali ke kamarnya, ia mendengar percakapan orang tuanya dari dalam kamar. Apa yang Bunda dan Ayah bicara tadi? Memangnya aku mau dinikahin Datu? Aku tidak mau, aku tidak sudi. Aku hanya mencintai seorang Samsul. Dan dia pasti akan melamarku. Kamu harus mau Siti, ini di keluarga kita. Kau mau melihat ayahmu bangkrut? Tinggalkanlah Samsul Bahri, dia sudah meninggalkanmu. Aku tidak mau. Aku mencintai Uda Samsul. Ayolah, ini demi kebaikan keluarga kita. Tidak mau. Wahai suamiku, mengapa kau melamun? Apa yang kau pikirkan? Berceritalah padaku. Kan Ambo tahu kita mempunyai banyak hutang kepada Datuk Maringi. Ambo tak sanggup untuk membayar hutangnya. Ya aku tahu, lalu apa yang perlu kubantu untuk melunaskan hutang tersebut? Begini, tadi kan Datuk Maringi kesini dan dia menagih hutang dan memberikan satu syarat. Apa itu syaratnya?
syarat itu harus menikah dengan Siti Nurbaya. Mengapa kau tidak menikahinya? Kau tunggu apa lagi agar kita tidak perlu membayar hutang Datuk Maringgi? Bila Bunda setuju, kita umumkan kepada Siti Nurbaya. Siti pun kembali ke kamarnya dengan perasaan kesal dan pilu. Kasihan sekali Siti, sudah ditinggal oleh Samsul Bahri, sekarang mau dinikahkan pada pria yang tidak dicintainya. Sementara itu, di rumah Datuk Maringgi terjadi pertengkaran karena Datuk Maringgi mau kawin lagi. Istri-istrinya pun tidak setuju dan merasa jengkel akan perbuatan Datuk Maringgi. Senangnya dalam hati, nambah istri lagi. Serasa Kawin lagi, udah bangkotan, buat tanah, masih aja mau kawin lagi, 2 pun cukup. Datuk teh mau apa sih sebenarnya? Dia kan pengen istri lagi. tenang-tenang, istri kecil. Kamu cuma nambah 1 istri lagi kok, tidak banyak. Karena ada orang yang ingin membayar hutang, tapi dia tidak mempunyai uang, makanya ditukar dengan anak gadisnya. Kenapa harus ditukar istri? Kan lo bisa ngasih waktu tambahan biar bisa mereka bayar. Karena Sulaiman tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Datuk, kamu tuh gimana sih? Katanya aku yang terakhir kali, you promised me before. Aku tuh gak ngerti, kamu tuh gampang banget jatuh cinta. Cep sayangku, tenang aja kok. Uang belanja kalian tidak akan berkurang. Hanya dari Siti, aku tetap sayang sama kalian kok. Love you, Pul. Suaya, saya cuma bisa gombal aja. Jadi kita tinggalin aja, biarin tuh orang. Ini jangan galak-galak dong. Yuk. Begitulah Datuk Maringgi, meskipun sudah dilarang oleh istri-istrinya, tetapi tetap saja ia berniat untuk menikahi Siti Nurbaya. Mau bagaimana lagi, ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun ia juga menyayangi istri-istrinya yang lain, tetapi ia juga tidak bisa menahan rasa cintanya kepada Siti Nurbaya. Rencananya, Datuk Maringgi akan secepatnya menikahi Siti Nurbaya jika Sulaiman sudah membuat kesepakatan dengannya. 3 hari kemudian, Baginda Sulaiman jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhir. Siti yang merasa bahwa ia yang menyebabkan ayahnya sakit. Ia merasa menyesal. Siti akhirnya terpaksa harus menikahi Datuk Maringgi demi keluarganya. Padahal, Siti sangat mencintai Samsul Bahri. Ia mengabari Samsul akan pernikahannya. Angin sore hari membuat tubuhnya terasa dingin. Siti merenung di tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Ia sangat merindukan sosok yang selalu membuat hidupnya menjadi lebih berwarna. Siti? Uda? Dia sangat merindukan Uda. Aku juga sangat merindukanmu, Siti. Bagaimana kabarmu? Aku kabarnya baik, Uda. Aku dengar kamu sudah menikah ya? Aku tidak punya pilihan lain. Dulu rumahku disita kalau aku tidak menikahi dengannya. Besok kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Mereka pun saling bercanda tawa dan melepas rindu. Namun, tidak berselang lama kemudian, Siti, sini kau. Kau kan istriku, kurang ajar. Jangan sakiti dia. setelah Datuk Maringgi melihat kejadian tadi, sontak ia sangat kesal dengan Siti Nurbaya. Ia merasa seperti dihianati. Datuk Maringgi pun berniat untuk mengusir Siti Nurbaya dari rumahnya. Siti, sini kau kemari. Ada apa, Datuk? Dasar kau tidak tahu terima kasih. Datuk, tolong maafin aku, Datuk. Tunggu, aku tidak berbuat apa-apa dengan Samsul Bahri. Mulai sekarang kau bukan istriku lagi. Datuk menceraikan aku. Iya, sudah sana pergi. Akhirnya, Siti akhirnya pergi dari rumah Datuk Maringgi. Ia tak tahu harus kemana. Ibunya pun mengusirnya. Ia sangat kecewa dan menyalahkan Siti karena melanggar adat. Sementara Samsul diusir juga oleh ayahnya. Dan Siti memutuskan untuk pergi menemui Samsul di Jakarta. Sementara itu, Datuk Maringgi yang menyesal telah melepaskan Siti Nurbaya dan ia segera menyusun rencana untuk mendapatkannya kembali. Tetapi, setelah mengetahui bahwa Siti Nurbaya akan pergi ke Jakarta untuk menemui Samsul Bahri, ia mengubah rencananya untuk membunuh Siti Nurbaya dengan makanan beracun. Ia pun memanggil pengawalnya untuk mengantarkan makanan tersebut kepada Siti Nurbaya.
Hei sini kau kemari. Baik Tuan. Berikan makanan apapun kepada Siti. Bilang saja makanan ini dari ibunya. Siap Tuan. Jika aku tidak dapat memilikimu Siti, maka tak ada siapapun yang bisa memilikimu. Ajudan pun menuruti perintah Datuk Maringgi. Ajudan memberikan makanan tersebut ke Siti Nurbaya sebelum Siti pindah ke tanah Jawa. Siti pun memakan makanan tersebut karena mengira ibunya yang memberikan untuknya. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal perlahan karena makanan beracun yang ia makan. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya terdengar ke telinga Samsul Bahri. Mendengar kabar tersebut, Samsul Bahri sangat putus asa dan berniat bunuh diri. Namun, Samsul Bahri bangkit. Ia melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam ketentaraan. Pada suatu hari, ia ditugaskan ke Padang karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Datuk Maringgi. Samsul yang masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Selamat tak jumpa. Bagaimana kabar Siti di alam sana? Samsul, lihatlah dirimu sekarang, berseragam dan bersenjata. Mari kita adu kekuatan. Tutup mulutmu Maringgi. Ajudan, serang dia. Tunggu. Akhirnya Siti. Inilah cerita akhir dari legenda kasih tak sampai. Samsul Bahri pun dikuburkan di Gunung Padang dekat kuburan kekasihnya, Siti Nurbaya. Oh bayang kelabu nasib yang kejam, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri terkait dalam janji tanpa temu. Cinta mereka bagai angin malam yang dingin, berdesir pelan, membelai hati, namun kenyataan tak pernah bisa bersatu. Dalam tiap hisa nafas, terukir rindu yang pilu, saling menggapai dalam mimpi, namun terbangun dalam kenyataan yang tak pernah merestui. Kisah kasih mereka terhenti di batas dunia fana, meninggalkan jejak luka dan harapan yang hampa, meski tubuh mereka membeku dalam tanda perpisahan. Roh mereka menyatu dalam cinta yang tak mengenal mati. Di balik awan yang gelap, cinta mereka tetap berkilau, menjadi legenda, pelajaran tentang cinta sejati yang abadi meski tak sampai. Jangan, deketan lagi. Udah. Siti. Gimana dah? Siti. Udah merindukan Siti. Siti, sini kau. Kurang ajar, kau kan istriku. Jangan sakiti dia. Sini kau, kemari. Kurang ajar. Kamu tuh istriku. Jangan sakiti dia. Atas gua mukul gak sih? Sule, keluar kau. Cepat bayar utangmu sekarang. Ternyata tidak dengan uang. Apa itu syaratnya? Anakmu kamu nikahkan. Apa? Baik, kau pikirkanlah saja dulu seminggu. Kalau kau tidak mau, Aku tuh gak ngerti, kamu tuh gampang banget jatuh cintanya. cukup sayangku.
Gimana ributan ya? Ah, itu sih gua ngomong apaan? Justin nembak gua Justin. Udah gua ngomong ya? Udah.